pengucapan, ada kopi untuk penciuman ya, garam untuk perasa, parfum untuk penciuman ya. Terus ini ada beberapa kapas untuk nanti sistem saraf yang ada di perifer. Terus ini mungkin kurang jarum, kasih pentul aja sama pisau daging. Enggak. Ada punya jarum pentul? ada Pak, kasih pentul saja. Enggak apa-apa ya. Atau nanti cari yang jangan terlalu tajam ya. Terus ada pen light ya. Pen light ya. Lengkap semuanya. Sistemnya bersih aja karena kita nggak lakukan tindakan pembedahan dan sebagainya ya. Oke. Alatnya sudah disiapkan. Setelah itu kita komunikasi ke pasien. Assalamualaikum, dengan Mas siapa? Andri. Mas Andri, boleh saya lihat apa namanya, gelang identitasnya? Ya kalian harus lihat ya, benar nggak Mas Andri? Gelang identitas enggak. Kalau misalnya di rumah sakit bagus, itu harus lihat gelang identitasnya. Cocokkan tanggal lahir dan sebagainya ya. Oke Mas Andri, ini saya perawat Dian. Saya di sini bertugas untuk melakukan tindakan pemeriksaan 12 sistem saraf kranial. Nah ini tujuannya adalah untuk memeriksa dari keberfungsian 12 sistem saraf kranial pada Mas Andri, gitu. Dari penglihatan, penciuman, pengucapan dan lain sebagainya. Apakah Mas Andri bersedia? Bersedia. Waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Nanti ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita melakukan tindakan? Nggak ada. Oke, posisi yang nyaman seperti apa Mas Andri? Sepertinya ya duduk aja ya, duduk aja. Jadi kan kalau misalnya kita kontak dengan pasien, kalau diskusinya enak, itu pas ujian kalian memperlakukan patung ataupun manusia dengan komunikasi bagus, bisa kasih nilai lebih. Ya, tapi kalau kalian menganggap pandangannya ke atas atau ke bawah sambil minit-minit materi, nilainya saya kurangi. Ya. Ya, baik Mas Andre, ini ada beberapa alat, saya persiapkan alat dulu ya. Oke, saya tutup scannernya untuk jaga privasi. Ya. Setelah itu saya cuci tangan. Setelah cuci tangan saya pakai hand spoon ya. Hand spoonnya sifatnya bersih. Ya, baik, sudah siap Mas Andri? Sudah ya. Yang pertama saya lakukan adalah memeriksa penciuman Mas Andri. Mas Andri, pilek enggak? Enggak ya. Nah ini untuk memeriksa olfaktori kita pastikan pasiennya pilek apa tidak. Kalau pilek ya nanti mungkin akan mempengaruhi daya ciumnya dia saraf dari penciuman. Itu olfaktori. Nah olfaktori karena dia olfaktori itu tuh berarti kalau penciuman sensorik atau motorik kira-kira? Sensor karena sensor penciuman bukan motorik ya. Jadi hanya ada dua ujung saraf, sensorik dan motorik. Paham? Atau ada keduanya di dalam satu saraf itu, gabungan antara motorik dan sensorik. Paham ya? Oke, penciuman Mas Andre, ini ada gula sama kopi. Nanti saya akan coba dekatkan di hidung Mas Andre, nanti coba tebak ini gula atau kopi dengan cara menutup mata. Mau kita mulai sekarang, boleh ditutup matanya Mas Andre? Iya. Ini bau apa Mas Andre? Kopi ya. Ini bau apa Mas Andre? Gula ya. Kok udah bisa nih? Gula nggak? Ya, gula rasa ya. Ini tutup lagi Mas Andre. Bau apa Mas Andre? Parfum. Ya. Itu untuk apa tadi sarafnya olfaktori. Selanjutnya yang kedua adalah optikus. Optikus itu adalah gerakan pupil. Pupilnya bisa membuka, membesar atau mengecil. Terus sama dia bisa membaca atau tidak dari tulisan. Harusnya ada senalan cat ya, tapi ini kita pakai buku aja nggak apa. Jaraknya kurang lebih 3 meter untuk mengetes ketajaman indera penglihatannya ya, atau optikusnya. Dari sini mungkin Mas Andre, ini saya ada tulisan, tolong nanti dibaca sesuai dengan apa yang saya tunjukkan ya, Mas Andre. Dari sini masih bisa terlihat ya? Masih. Ini kira-kira bacaannya apa Mas?
tanyakan dulu pasiennya bisa baca apa enggak ya. Kalau enggak bisa baca, kalau enggak bisa baca, tunjukkan gambar hewan atau apa ya. Paham ya? Jangan hewan yang aneh, dinosaurus atau apa ya. Yang tidak tahu. Paham ya? Ini bukan ujian, tapi atas kondisi matanya. Selanjutnya kita pakai analis. Bentuknya analis sekarang dan gini sudah net ya. Mas Andre, ini nanti saya ada cahaya, saya akan dekatkan ke mata Mas Andre. Tolong difokuskan penglihatannya di cahaya ini ya. Dekatkan. Nah, kita lihat pengecilan dari pupilnya, hitamnya. Nah, kalau misalnya dia mengecil, dia berarti bereaksi terhadap cahaya. Ya, kalau dia jauh, berarti dia bereaksi. Orang meninggal itu biasanya midriasis. Tahu midriasis enggak? Buka. Ya. Atau oke. Selanjutnya optikus okulomotor. Okulomotor itu adalah pergerakan bola mata. Kalau optikus tadi sensorik atau motorik? Sensorik, karena dia penglihatan ya. Gitu. Ini okulomotor juga di mata, tetapi dia sifatnya motorik, pergerakan bola mata ke atas. Gitu. Ya, ke atas. Contohnya ini, Mas Andre, ini ada pulpen, tolong dilihat, fokuskan di sini. Nanti kalau sudah tidak terlihat, tolong tunjuk tangan ya. Gitu ya. Oke. Ikuti ya. Kalau sudah dilihat. Nah, kita lihat pergerakan bola matanya, dia bareng-bareng nggak naik ke atas. Siapa tahu dia naik ke atas satu tetap posisi, atau dia turun, atau malah ke samping. Ya, berarti kalau misalnya dia nggak ikut naik ke atas, berarti permasalahannya adalah saraf okulomotornya, sistem saraf motornya bagian ke atas. Ya, okulomotor. Selanjutnya troklearis. Troklearis itu gerakan bola mata ke bawah. Nah, ini gerakan bola mata ke bawah. Nanti tolong dilihat sampai dengan ke bawah. Kalau sudah tidak terlihat, tolong tunjukkan ya. Kita lihat pergerakan bola matanya turun ke bawah. Troklearis, abdusen ya. Abdusen itu optikus, okulomotor, troklearis, trigeminus. Trigeminus itu tuh bagian wajah. Kita langsung ke abdusen. Abdusen itu tuh yang kelima, dia sama-sama ke mata, tapi yang dia ke bagian samping lateral. Paham? Udah dibaca belum? Ya, yang abdusen jadi langsung yang ke 2, 3, 4, 2, 3 dan 5 itu jadi satu pengecekannya. Abdusen itu yang ke samping, sama ke dalam. Mas nanti tolong fokus di mata di kanan ini, nanti dilihat ya. Gitu. Kita lihat, nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa. Nah, dia bola matanya ke dalam semua, nggak ke samping. Ya. Setelah itu ke samping, nanti boleh angkat tangan yang berlawanan dengan angkat tangannya. Kalau saya gerakan ke kanan, berarti yang tangan kiri. Selanjutnya, ya, paham? Selanjutnya abdusen apa? Trigeminus ya? Ya. Trigeminus itu bagian wajah. Nah, bagian wajah itu sensasi pada wajah. Sensasi pada wajah itu ada trauma tajam dan tumpul serta goresan di bagian wajah. Jadi kita mengeceknya dengan menggunakan kapas, ya. Pasien ditempelkan di bagian mata, dia punya refleks berkedip apa enggak? Pertama ya. Kedip, Mas, tahu nggak? Ya, ini kalau nggak kedip ya. Selanjutnya, saya akan tempelkan kapas ini di bagian permukaan wajah. Nanti tolong bilang kerasa apa enggak ya. Tutup matanya. Ini kerasa nggak, Mas? Kerasa. Ini kerasa nggak? Ini kerasa nggak? Ini kerasa nggak? Ya, jadi cara untuk dia kerasa pakai ya. Selanjutnya masa pakai ini ya, ini terlalu tajam nanti kena pipi. Ya. Jadi balik aja. Nah, pulpen nanti membekas, harusnya pensil. Tutup pena apa? Nah, tutup pena boleh. Ya,
Oke, selanjutnya ini tumpul dan tajam gitu ya. Nanti kalau misalnya sebelah sini berarti tumpul, yang sebelah sini berarti yang tajam ya, Mas ya. Nanti saya tempelkan di permukaan wajah. Nanti tolong bedakan ini tumpul atau tajam. Boleh tutup mata sekarang. Ini tumpul atau tajam? Tajam. Tajam. Ini tumpul ya. Ini Tajam. peruncingin dulu. Oke. Ya. Ini untuk yang trigeminus ya. Selanjutnya untuk yang facialis. Facialis itu tuh motorik ya, ekspresi wajah. Mas, coba angkat dahinya seperti ini, Mas. Nah, kita lihat alisnya sama-sama naik enggak? Kalau orang pasca kena stroke itu naik sebelah, ya. Atau pasien dengan masalah kepribadian ganda dan sebagainya, itu dia akan berbeda wajahnya, gitu ya. Terus selanjutnya boleh kita senyum? Ya, senyum seperti ini. Nah, kita lihat kesimetrisannya senyumnya. Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Kalau cemberut itu malah nanti wajahnya gitu ya. Terus dilihatkan giginya pada saat senyum. Jadi kita lihat kesimetrisannya. Kalau misalnya pasien itu mengalami bibir sumbing dan sebagainya, nggak ada masalah. Itu akan masih tetap terlihat kesimetrisan dari ekspresi wajahnya ya. Selanjutnya dimajukan seperti ini dulu. Iya. Ya, orang yang cemberut, orang yang nggak punya ekspresi, itu tuh bukan orang marah atau sombong. Barangkali saraf pasien itu terganggu, ya. Jadi jangan suzon dulu ya. Ya udah. Oke, itu untuk facialis. Selanjutnya trochlearis ya. Trochlearis itu adalah pendengaran. Pendengaran kita pakai alat yang namanya ring ini. Garpu tala. Ini kita dengarkan ke telinga pasien. Ya, vestibulocochlearis itu adalah untuk pendengaran. Jadi ketika kita memeriksa ke pasien, pastikan telinga kita atau telinga pemeriksa juga normal. Takutnya telinga kita yang bermasalah, kita nyari pasiennya, gitu ya. Jadi ketika didengarkan memang terdengar kitanya, gitu ya. Paham ya? Ini bukan bercanda ya, serius ini ya. Gitu ya. Ya nggak bercanda juga nggak apa-apa. Oke, jadi saya dengarkan ke telinga, nanti kalau sudah tidak terdengar tolong angkat tangannya ya, gitu, sampai benar-benar tidak terdengar ya. Jarak antara pasien dengan yang mendengarkan itu sama, agar nanti tidak terjadi berbeda pendapat atau debat ya nanti ya. Ya, satunya ya. Nah, ini kedengarannya berhentinya sama nggak di telinga kalian dari kiri, Mas ya? Sama, Pak. Takutnya beda ya, kalian dari kiri. Ya. Paham? Di vestibulocochlearis ini juga kita memeriksa tentang keseimbangan. Jadi pasiennya disuruh untuk berdiri. Ya, Mas Andre, tolong berdiri. Ya, tegak, rapatkan kakinya, tutup matanya. Buka matanya, kembali. Nah, kalau misalnya yang nggak normal, itu biasanya dia akan goyang. Nah, Anda yang kalau misalnya sholat subuh, kalau ngantuk, pas matanya ngejeng pasti goyang-goyang. Nah, itu kenapa kita ngeceknya seperti itu ya. Kakinya dirapatkan, pasien suruh memajang. Kalau misalnya dia terlihat goyang-goyang, kita suruh jalan, kemungkinan dia ada gangguan. Kalau jalan ada garis keramik ini dia nggak sama, dia melenceng, itu kemungkinan dia sistem keseimbangannya terganggu. Paham? Vestibulocochlearis. Setelah itu apa? Glossopari atau pengecapan ya.
pengecapan itu kita bisa dengan menggunakan rasa-rasa, rasa keju, rasa mangga. Ya, jadi kita bisa menggunakan gula ataupun garam. Enggak kok mas, enggak, saya enggak sekejam itu ya. Jadi kalian boleh ambil, terus kalian pasien suruh memejamkan matanya, ini rasanya apa, ditempelkan ke lidahnya. Paham? Mau ditempelin bener enggak? Enggak usah pak, enggak bisa. Ini ditempelkan, pasiennya suruh menjam. Itu untuk glucose variolus. Setelahnya vagus. Ya, vagus itu refleks menelan dan muntah. Gitu. Nah, pasien, mas coba kamu seperti menelan mudah mas. Oke, nah kita lihat di bagian sininya pergerakannya. Gitu. Dia bisa nggak menelan mudah? Karena dengan pasien tertentu dia nggak bisa menggerakkan bagian vagusnya. Ini bukan karena memang masalah secara mekanis, tetapi bagian sarafnya mungkin terganggu. Selanjutnya untuk refleks muntah kita bisa pakai spatelida. Nah, spatelida ini kalau misalnya takut terkontaminasi kalian balik dengan kasa. Nah ini dimasukkan ke dalam lidah paling ujung, terus setelah itu tekan bagian ininya. Coba muntah enggak? Ya pasti dia akan ada refleks muntah. Paham ya? Kalau nggak ada berarti dia terganggu refleks muntah. Biasanya pasien-pasien dengan pasca anestesi atau pasien-pasien dengan yang sudah lansia itu akan kesulitan. Lansia yang dia mengalami anestesi itu banyak di rumah sakit itu kasus misalnya pasca operasi belum boleh dikasih makan, terus dia dikasih jeruk. Dulu waktu saya di Muntilan, ada yang tahu Muntilan? Iya, itu sama keluarganya karena kasihan udah lapar dikasih jeruk gitu kan. Tiba-tiba pasiennya meninggal, ternyata nggak bisa nelen. Ada 6 kantong jeruk di dalam ininya yang membuat pernapasannya. Ya. Oke, penting itu untuk dicatat ya. Setelah vagus apa? Aksesoris itu adalah pergerakan otot bahu. Dia sifatnya motorik. Gitu. Jadi Mas Andre, tolong angkat bahunya kedua-duanya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, turunkan satunya yang sebelah kiri atau kanan, turunkan sebelah satunya. Oke, turunkan lagi. Nah, setelah itu kita kasih tekanan. Nah, Mas tolong angkat bahunya ya, dua-duanya. Nah, kita lihat pergerakannya sama nggak kanan dan kiri. Kalau kekuatan otot bahunya sama, berarti dia nggak ada masalah di otot bahunya ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah hipoglossus atau otot bagian lidah. Nah, ini pasien disuruh untuk menjadikan lidah mas seluruh lidah seperti ini. Nah, selanjutnya tekan lidah ke bagian pipi samping seperti ini. Satu lagi dekat ini. Nah itu menunjukkan kekuatan otot lidah. Jadi dia bisa nggak nahan bagian pipi. Ya. Oke. Nah itu Mas Andre tadi sudah saya periksa semuanya. Alhamdulillah secara motor dan sensoriknya normal semua, tidak ada gangguan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan Mas Andre? Tidak ada ya. Baik, saya cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah ya? Ya, Kenapa?